Selamat pagi semuanya. Halo, ketemu lagi di channel Ibu Super. Hari ini kita mau cerita, judulnya The Heart of Winter. Maksudnya apa ya? Maksudnya, heart itu hati. Winter, musim dingin atau salju. Jadi, maksud dari judulnya adalah kebaikan hati di musim salju atau musim dingin. Kita coba ya. Hei, jangan lupa duduk yang manis. Kita mulai ceritanya. The Heart of the Winter. Once upon a time in Japan, there was a small tea house by the side of a mountain path. The tea house was owned by an old lady who lived there by herself. Jadi, pada satu waktu di Jepang ada sebuah tea house. Tea house itu ini. Jadi, tea house itu seperti kedai atau warung yang menyediakan teh, menjual teh. Small tea house. Jadi, warung teh kecil nih. Ada di mana? Di pinggiran, di sisi-sisi gunung. Jadi dia letaknya tinggi banget. Di dataran tinggi. Di sekitar gunung. Tea house ini yang punya adalah seorang nenek. Ini dia. Nenek ini tinggal sendirian. Gak ada siapa-siapa, cuman dia sendiri. Every day, the old lady made wonderful rice dumplings and all the travelers who passed by stopped to taste them. Jadi setiap hari dia juga membuat kue dari beras. Dumplings, rice dumplings. Bentuknya seperti apa ya? Seperti siomay. Ya, seperti siomay. Dan semua orang yang melewati sini, mereka ini adalah orang-orang yang bepergian dan mereka melewati daerah ini selalu mampir ke sini. Tuh kan, ada yang lagi minum teh, ini lagi makan rice dumplings. Nih anak kecilnya juga. Tuh, si bapak ini juga lagi makan rice dumpling. What delicious rice dumplings, they all said, before continuing their journey, much refreshed. Jadi mereka sangat menyukai karena memang enak. Makanya mereka bilang, what delicious rice dumplings. Delicious artinya apa? Super enak, enak banget. Setelah dari sini mereka meneruskan perjalanannya. In the winter time, there was always snow in front of the tea house. The old lady had a hard time clearing it all away. Jadi kalau musim salju, banyak banget salju. Saljunya banyak banget sampai nutupin rumahnya si nenek ini. Warung tehnya tertutup sama salju. Nih, si nenek harus rajin membersihkan salju-saljunya supaya rumahnya tidak terkubur. Iya, salju kalau turunnya, kalau pas lagi hujan salju bisa jadi kencang seperti kalau kita hujan air, itu kan airnya deras banget. Sama, salju juga gitu. Salju menumpuk, dia semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Jadi nenek ini harus membersihkan, kalau enggak rumahnya bisa tertutup salju, tertimbun salju. Orang enggak kelihatan. Tuh kan dia pakai skop, dibersihkan. Every day she first had to remove the snow from around the shop and then make her rice dumplings and prepare tea, ready for her customers. Jadi setiap hari dia begitu. Dia pagi-pagi dia bangun, dia bersihkan semuanya, salju-saljunya dipinggirin supaya bersih di sekitar warung tehnya. Baru dia membuat rice dumplings dan menyiapkan teh untuk para pembelinya, customers. This really is a hard task, muttered the old lady to herself as she shuffled the snow. My back is breaking.
Dia bilang, aduh ini pekerjaannya berat banget. Sambil dia ini mengangkat, disekop ya, salju-saljunya disekop, dibuang di pinggir-pinggirin gitu. Dia bilang, my back is breaking. My back itu apa? Punggung. Punggungnya capek banget. Rasanya kayak mau patah. Bayangin aja segini besar dia harus bersihkan sendirian. Kan gak ada yang bantuin. One evening, the old lady was resting inside her tea house, exhausted after a hard day's work. She heard someone knocking at the front door. Who could be traveling past at this time of night? She wondered. She opened the door and a stranger stepped in. Pada suatu menjelang malam, dia lagi duduk, kecapean kan, dia habis bersihin salju, habis jualan. Lalu dia duduk di dekat dia bikin api supaya hangat, dia memasak air di sini. Lalu tiba-tiba ada suara orang mengetuk pintu. Dia berpikir, malam-malam begini siapa ya yang lewat sini? Lalu dia membuka pintunya. Ternyata ada seseorang berdiri di depan pintu. Dia masuk. Grandmother, I need some help. One of my children has been taken ill suddenly. She's really very sick. I need to find help for her. Well, I'm afraid there aren't any doctors up here in the mountains, replied the old lady. Si bapak ini bilang, Nenek, aku butuh pertolongan. I need some help. Help itu pertolongan. Grandmother itu nenek. Kalau kakek apa? Ada yang tahu? Pintar. Grandfather. Lalu dia bilang, salah satu dari anakku tiba-tiba sakit. Dia sangat sakit. Aku membutuhkan pertolongan untuk dia. Lalu kata nenek, waduh, rasanya nggak ada dokter di atas sini, di daerah pegunungan sini. Lalu terus gimana dong? Nggak ada dokter. Lalu bapaknya bilang, I don't know what to do, said the man. She's the youngest of my children and she's got a high fever. She's become very weak. Dia bilang, anaknya yang paling kecil itu yang sakit. Demamnya tinggi banget, badannya panas. Dia jadi sangat lemah. Lalu neneknya bilang, have you given her any medicine yet? Asked the old lady. No, we don't have any to give her, replied the anxious man. Hearing that, the old lady quickly fetched some homegrown herbal medicine and gave it to him. You should boil this and make her drink it. That will bring down the fever and make her well again. Why don't I come to your house and prepare it for her myself? That's very kind of you, said the man. We live high up in the mountains. Follow me. Jadi, karena si bapak ini bingung, gak ada obat untuk anaknya, dia datang ke rumah nenek ini. Nenek ini juga bingung. Dia bilang gak ada dokter di sekitar situ. Kan itu gunung tinggi banget. Lalu dia bilang, kamu udah kasih obat? Lalu si bapak bilang, belum. Oke, gini aja. Lalu dikasihnya lah tanaman-tanaman, diambil dari kebun si nenek. Diambil lah tanaman-tanaman itu, lalu dipetik-petiknya. Terus dia bilang, kamu bawa ini ya. Ini dia, tanaman-tanaman herbal. Tanaman herbal itu apa ya? Tanaman yang bisa dipakai untuk obat. Itu namanya tanaman herbal. Terus dikasihnya dia bilang, kamu harus memasak ini sampai airnya mendidih, lalu nanti air dari sari-sari herbal ini kamu minumin ke anak kamu. Terus nenek ini bilang, ya udahlah, oke lah, aku aja yang kesana, aku aja yang nyiapin. Dia bilang gitu. Lalu si
Si bapaknya, wah baik banget nenek nih. Terima kasih ya nek. Tapi aku tinggalnya di gunung yang sangat tinggi. Ikuti aku ya nek, gitu katanya. Nah, ini mereka. Mereka berjalan di tengah salju. Saljunya masih kenceng banget. The old lady lit a lantern and the two set out together into the stormy night. The wind soon blew out the lantern, and the old lady was afraid she would stumble and fall. Jadi nenek itu menyalakan lentera. Lentera untuk apa? Untuk menunjukkan jalan, karena kan gelap. Jadi dia bawa lentera. Ternyata waktu terkena angin, ya mati deh lenteranya. Dia bingung, aduh aku nggak kelihatan, ini gelap sekali. I can't see where I'm going without the light, she said. Don't worry, grandmother, said the man. I'll carry you. Saking bingungnya, terus si bapaknya bilang, udah jangan khawatir nenek, aku akan menggendong kamu nih dia. Neneknya digendong sama bapak itu. Wah, dia berjalan cepat banget. He lifted her up and they made their way swiftly through the snow. The old lady was surprised at how easily he could find his way in the dark. Jadi udah digendong, dia lari. Dia lari cepet banget. Nah, si nenek terheran-heran. Wow, kok bapak ini bisa tahu jalan ya? Padahal ini gelap loh. Wah, sampailah mereka di rumah bapak itu. Ini dia anaknya yang sakit. When they arrived at the man's house, the old lady found the sick child moaning in pain. Her three brothers and her sister looked on anxiously. Waktu sampai di sana, nenek ini melihat anak kecil ini, gimana ya? Ya menangis ya. Kesian banget. Dia merintih gitu loh, kesakitan. Akhirnya nenek ini segera memasak herbal yang tadi dibawa. Lalu airnya diminumin ke anak kecil ini. Drink this and you will soon feel better, she told the child. She sat with the sick child all night long, giving her medicine and soothing her hot forehead with a cool, damp cloth. Jadi, nenek ini sambil minumin air yang dari herbal itu, dia mulai memegang forehead. Forehead itu apa? Dahi. Dahi anak kecil itu kan panas kan? Lalu sama nenek itu dikompres. Pakai handuk. Tapi handuknya udah didinginin ya. Dicelupin ke air, terus dikompres. Dicelupin ke air, diperas dulu, terus dikompres. Selalu gitu setiap saat. Jadi dia nemenin anak kecil itu waktu malam harinya. Nah, by the next morning, the fever had passed and the young girl was sleeping comfortably. Jadi pada pagi harinya, anak kecil ini demamnya hilang. Dia tidur. Wah, kesian. Sembuh dia. Terima kasih dong sama si nenek. Nenek kan baik banget. You have done us a big favor, said the man. And he and his wife bow respectfully to the old lady to express their gratitude. Lalu si bapak itu bilang, kamu sudah melakukan kebaikan yang sangat besar untuk kita. Terima kasih banget ya pertolongannya. Lalu mereka membungkukkan badan. Artinya, membungkukkan badan untuk orang Jepang seperti ini, itu artinya mengucapkan terima kasih, menghormati. Iya, betul. Kalau kita bilangnya terima kasih gitu. Kalau mereka membungkukkan badannya dan mengucapkan terima kasih. We are very poor, but we would like to give you something in return for your help. But the kind-hearted old lady refused to accept any gift. Don't mention it, she said. I'm just happy that your child is getting better. Well, we will never forget your kindness to us, they said. Bapak ini bilang, kami ini miskin. Kami ingin memberikan sesuatu kepadamu karena kamu sudah memberikan pertolongan untuk anak kami.
Tapi kami nggak tahu apa yang akan kami berikan kepada kamu. Lalu nenek ini bilang, nggak usah dipikirin. Aku udah seneng bisa membantu anak kamu supaya menjadi lebih baik, lebih sehat. Terus kata bapaknya, kami tidak akan melupakan kebaikanmu kepada kita. Baik ya neneknya ya. Kita harus rajin menolong. Nggak boleh pilih-pilih siapa yang harus ditolong. Siapapun yang membutuhkan pertolongan dan kita bisa menolong, kita harus lakukan itu. Okay? The 4 children offered to walk the old lady back to her home. It was a beautiful morning. The snow had stopped falling and the sky was clear. The children set out in high spirits, flattening the crisp, fresh snow with their feet in order to make the journey easier for the old lady. Jadi, anak-anak yang saudara-saudaranya anak cewek yang sakit tadi itu ada 3 boys and a girl. Mereka mengantarkan nenek ini pulang. Lihat, kakinya mereka memakai sepatu sepertinya dari jerami ya, tapi tebal banget. Mereka menyingkirkan snow, menyingkirkan salju memakai sepatunya. Supaya nenek ini dengan mudah melangkah. Jadi nenek ini nggak kecapean harus mengangkat kaki untuk melewati salju. Mataharinya belum kelihatan ya. Tapi saljunya udah berhenti. Udah nggak ada lagi salju. Hujan salju berhenti, langitnya bersih. Paginya beautiful, a beautiful morning, pagi yang indah. Come this way, grandmother, they called. We want to show you something beautiful. The children led the old lady to the edge of a frozen lake. The morning sun was shining brightly and the ice-covered lake was as clear as a mirror. The beauty of the ice and snow was reflected in the white surface of the lake. The old lady stood there silently, full of admiration for the breathtaking sight. Ternyata mereka membawa nenek ini ke sebuah danau. Dilihat ini danaunya. Tapi karena musim dingin, danau ini frozen, membeku. Danau ini membeku. Matahari mulai bersinar, terang banget, shining brightly. Dan cahayanya memancar ke danau ini, lihat, bagus banget, seperti kaca. Dia berkilau, lebar sekali, ya kan? Nenek terheran-heran melihat itu. Dia menarik nafas panjang. Wow, it's so beautiful, kata nenek. Ini mereka memandangi danau yang membeku seperti kaca. The tall trees at the edge of the lake were dusted with snow. Long, thin icicles hung from the tips of some of their branches. In the silvery light of the sun, the trees appeared to be covered with flowers of ice. What a magical sight, thought the old lady. Sementara di sekitar danau itu ada ranting-ranting pohon-pohon yang daunnya udah habis. Ranting-ranting ini tertutup oleh salju. Bagus banget ya. Dan saljunya saat kena matahari, salju-saljunya mulai menetes. Menjadi air, mencair. Iya, betul. Menjadi air. Seperti bunga. Kata nenek, wow, it's like magic. Seperti sihir katanya. Bagus banget. Tuh kan mereka memandanginya. When they reached the old lady's tea house, the children said goodbye. Take care, said the kind old lady as she watched them leave.
As they turned to go, she spotted something strange. The children all had bushy brown tails peeping out of their clothes. She looked closer. Why, they were little foxes? She exclaimed. Jadi, waktu mereka sudah sampai di tempatnya nenek, di warung tehnya nenek, mereka berpamitan pulang. Lalu nenek bilang, hati-hati ya, bye-bye. Saat mereka memalingkan badannya, nenek itu, melihat sesuatu yang aneh. Apa itu? Ternyata mereka mempunyai ekor. Apa ya itu? Warnanya coklat. Nenek berpikir, apakah mereka itu adalah serigala? Nenek kebingungan. The old lady sat by the fire and made herself some tea while she thought about what had happened. So, they were all foxes, she thought. The father fox disguised himself as a man and came to me because his child was sick. They deceived me. She poured herself more tea. Jadi nenek ini kemudian duduk di dekat perapian. Dia seperti biasa memasak air dan menghangatkan diri sambil meminum teh. Dia berpikir, jadi mereka itu semua adalah serigala. Bapak serigala itu datang ke sini meminta pertolongan karena anaknya sakit. Mereka membohongi aku. Well, it doesn't matter anyway. Being sick is as bad for an animal as it is for a person. I'm glad that I was able to help her. Dia bilang, ya udahlah, nggak apa-apa. Sakit itu adalah sesuatu yang berat, baik untuk animal maupun untuk manusia. Animal? Iya, binatang. Jadi, binatang yang sakit, tetap kita harus membantu. Manusia yang sakit, kita juga harus membantu. Dia bilang, aku bahagia bisa menolong mereka. Not long afterwards, there was a spell of bad weather. It snowed all day, every day. The old lady's tea house was almost buried under the snow, and there was too much of it for her to clear away herself. Tak lama kemudian, wow, it's a bad weather. Cuacanya sangat buruk, mulai memburuk. Setiap hari salju turun. Rumah nenek, warung tehnya hampir tertutup oleh salju semuanya. Lihat ini, tinggal sedikit kan? Nenek gak sanggup lagi membersihkan. Karena saljunya turunnya deras banget, sangat kencang. Disertai angin. Nenek kebingungan. Oh dear, my house will collapse under the weight of all the snow if I don't do something, she sighed. Dia bilang, gimana ini ya? Pasti rumahku bisa roboh kalau begini caranya. Karena salju itu berat. Dia sudah menutup bagian atasnya. Semakin berat, bisa saja merobohkan warung si nenek. Dia bingung. Kalau aku tidak melakukan apa-apa, tidak mulai membersihkannya, bisa jadi rumahku ini roboh. Suddenly, she heard the sound of singing nearby. Tiba-tiba dia mendengarkan suara ada nyanyian di sekitarnya. Di dekat-dekat situ. Siapa yang menyanyi ya? Oh, look. Ada banyak serigala. Oh, mereka membersihkan rumah nenek. The old lady opened her door and looked out. To her surprise, she saw 2 large foxes and 5 little foxes shoveling snow from her roof and the path
outside her house. Dia membuka rumahnya. Wow, dia melihat ada 2 ekor serigala besar mulai mengambil salju yang berada di atap dan melemparkannya ke bawah. Lalu dia juga melihat ada 5 serigala kecil membersihkan salju di sekitar warungnya. Wow, baik banget ya mereka. The foxes sang merrily as they shuffled the snow out of the way. The old lady realized it was the fox family she had helped early in the winter. They had come to return her favor. Nah, disinilah nenek baru menyadari. Dia berpikir, ini pasti keluarga serigala yang waktu itu aku bantu untuk menyembuhkan anaknya yang kecil. Dan dia datang ke sini membantu aku sebagai tanda terima kasih. Wah, baik banget ya mereka. After the work was finished, the old lady invited the fox family into her house for some tea and rice dumplings. Setelah semua pekerjaan selesai, nenek itu mengajak serigala ini masuk ke dalam rumahnya untuk minum teh dan makan kue beras. Lihat ini, mereka suka sekali tuh. Anak-anaknya makan kue beras semua. Wah, senang banget ya. Not at all, said the fox couple. We simply wanted to return your kindness to us. The 5 little foxes were having a good time. Your rice dumplings are delicious, they told her mischievously. We will always be pleased to come and clear your snow. Wah, mereka senang sekali. Serigala bilang, ini gak seberapa, gak apa-apa. Kita akan selalu datang membersihkan salju di tempatmu. Kita ingin membalas semua kebaikanmu kepada kita. Lalu mereka juga bilang, wow, rice dumplingnya enak banget, delicious. Iya, kami akan senang sekali datang ke sini untuk selalu membersihkan salju-salju di rumah kamu. The fire in the stove burned brightly. The old lady poured more tea and sighed contentedly. Jadi mereka happy banget, mereka senang. Itulah. Jadi adik-adik, apa pesan yang ada di sini? Kita harus berbuat baik kepada orang lain. Nggak harus kepada manusia, kepada binatang juga. Kalau adik-adik melihat ada kucing misalnya kelaparan, adik-adik punya makanan, nggak apa-apa dikasih. Ada burung misalnya yang jatuh nggak bisa terbang, nggak apa-apa dipelihara dulu sebentar, saat mereka bisa terbang, dilepaskan. Harus saling membantu ya. Iya, itu adalah baik. Oke, sampai di sini dulu ceritanya. Iya, ini lihat. Foxnya pulang sambil membawa sapu. Bye-bye, Grandma. Dan Grandma juga bilang, bye-bye, Fox family. Oke, kita ketemu lagi di cerita yang lain. Sampai ketemu lagi nanti ya. Oke, I love you. Bye-bye.